Saat ini sudah banyak yang request ke kita untuk mereview Meizu M3. Mungkin karena harganya 1 jutaan kali ya, jadi banyak peminatnya. Oke, ini dia reviewnya. Di tengah gempuran smartphone berlayar 5,5 inci ke atas, memegang smartphone yang hanya berdimensi 5 inci jadi terasa begitu nyaman. Kenyamanan ini juga kami rasakan ketika memegang Meizu M3, terutama karena smartphone ini memiliki banyak lengkungan di sekujur bodinya. Sisi serta sudut melengkung pada Meizu M3 mampu memberikan kesan lembut di telapak tangan. Selain nyaman, Meizu M3 juga menawarkan desain yang trendy untuk anak muda. Sebagai smartphone 1,5 jutaan, Meizu M3 sama sekali tidak terlihat murah. Bodinya terbuat dari plastik, tapi dibalut finishing glossy. Sementara di depan, Meizu menggunakan material kaca 2,5D dengan frame berwarna full black. Tak ketinggalan, ada LED notifikasi di sudut kanan atas serta satu tombol home berbentuk oval di bagian dagunya. Selain bisa ditekan untuk fungsi tombol home, tombol fisik ini juga bisa disentuh untuk fungsi tombol back. Tapi sayangnya, Meizu tidak menyematkan sensor sidik jari pada tombol satu ini. Sama halnya seperti kebanyakan user interface khas smartphone Cina, UI Flyme OS versi 5.1 yang digunakan Meizu M3 tidak memiliki app drawer. UI ini terlihat simpel dan praktis, namun bisa dikustomisasi dengan adanya pilihan font dan theme tambahan. Meski sudah terlihat simpel, ternyata Meizu masih menyertakan pilihan Easy Mode guna mengubah tampilan menjadi lebih sederhana lagi seperti ini. Dalam rangka menawarkan kepraktisan pada penggunanya, ada fitur gestur yang disediakan hingga 12 jenis gestur. Karena Meizu M3 hanya memiliki satu tombol fisik tanpa adanya tombol Recent App, tak heran jika banyak yang bingung bagaimana cara mengakses Task Manager. Untuk melakukannya ternyata sangat mudah, yakni dengan menyapu bagian dagu smartphone ke arah atas. Oh iya, karena Meizu M3 tidak tersedia secara resmi, alias yang dijual adalah versi Cina, maka Anda harus menginstal Google Play sendiri. Untuk itu, Anda bisa mengakses App Store, lalu cari dan install aplikasi Google Installer. Jalankan aplikasi ini untuk mendownload dan menginstal beragam aplikasi dan servis bawaan Google. Ketika melihat bagian bawah Meizu M3, Anda bakal menemukan dua rentetan lubang, yakni grill mikrofon di sisi kiri dan grill speaker di sisi kanan. Meski terlihat meyakinkan, keluaran suara speaker Meizu M3 ternyata tidak lantang, seperti kurang bertenaga. Praktis, smartphone ini kurang nendang untuk streaming musik maupun video tanpa menggunakan earphone. Berkebalikan dengan speakernya, kualitas layar IPS 5 inci milik Meizu M3 bisa dibilang sangat mewah untuk sebuah smartphone 1 jutaan. Dengan resolusi yang masih HD 720p, layar Meizu M3 bisa menyajikan tampilan yang mengkilat, jernih, dan juga tajam. Meizu juga menyediakan opsi pengaturan color temperature pada menu display setting. Beralih ke sisi performa, smartphone ini tidak dirancang untuk bisa menangani game-game ekstra berat. Tapi Anda bisa bermain game HD seperti Hungry Shark World atau Dead Trigger 2 dengan nyaman. Meizu M3 ditunjang prosesor octa-core MediaTek MT6750 1,5 GHz plus RAM 2 GB. Performa prosesor ini sedikit lebih rendah dibanding MediaTek Helio P10 yang digunakan Meizu M3 Note. Dengan skor Antutu di kisaran 37.000 poin, performa yang dimiliki Meizu M3 tergolong pantas, apalagi mengingat harganya yang hanya 1 jutaan. Untuk penggunaan harian biasa tanpa bermain game, baterai 2870 mAh yang dibawa Meizu M3 bisa hasilkan screen on time hampir 5 jam. Jika Anda sering bermain game, misalnya bermain Clash Royale dengan total waktu hingga 1 jam, SOT yang diraih masih memuaskan dengan waktu sekitar 3 jam. Oh iya, baik saat mengisi baterai atau bermain game, bodi smartphone tidak terasa panas. Memotret menggunakan kamera Meizu M3 adalah hal yang menyenangkan. Selain resolusi yang lumayan mencapai 13 megapiksel, kecepatannya pun patut diacungi jempol. Bahkan, Meizu M3 juga menawarkan mode pengaturan manual yang biasanya hanya ada pada smartphone kelas menengah ke atas. Tidak seperti smartphone 1 jutaan pada umumnya, objek yang disajikan di layar smartphone saat hendak memotret terlihat jernih. Asiknya, kameranya tidak banyak memproduksi noise saat kekurangan cahaya. Buat Anda penggemar foto bokeh, Anda pun bisa menghasilkan foto dengan efek blur yang optimal tanpa perlu melakukan usaha ekstra. Berikut adalah beberapa contoh foto dari Meizu M3.
Desain trendy, bodi compact, serta layar dan kamera jernih pada Meizu M3 bisa ditebus dengan harga terjangkau. Kami pun merekomendasikan smartphone ini bagi Anda yang mencari smartphone di bawah 2 juta.